Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Kaila Tifa Zahabi, absen 28 dengan NPM 45222 10152. Saya Dinda Rosa Aryani dengan NPM 2022 13006, absen 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 materi. Yang pertama tentang pengertian warga negara, yang kedua pengertian penduduk dan bukan penduduk, yang ketiga hak dan kewajiban warga negara, yang keempat hilangnya hak warga negara, yang kelima kewajiban warga negara dalam kesadaran dan ketaatan membayar pajak. Yang pertama, secara etimologis kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city state. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai citoyen yang memiliki makna warga dalam cite yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Menurut Encyclopedia of the Social Science tahun 1968, warga negara didefinisikan sebagai orang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara, baik yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut maupun berada di luar wilayah negara tersebut pada jangka waktu tertentu. Di sini ada asas kewarganegaraan, ada dua. Yang pertama itu ius sanguinis sama yang kedua itu ius soli, yang bisa dibaca sendiri penjelasannya di layar. Selanjutnya ada beberapa pengertian warga negara berdasarkan para ahli. Yang pertama A.S. Hikam. Beliau mengemukakan definisi dari warga negara sebagai terjemahan yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu citizenship. Lanjut, yang kedua ada dari Korniatmanto S yang mengartikan warga negara sebagai anggota dari sebuah negara yang merupakan seseorang yang memiliki kedudukan khusus di dalam negara tersebut. Selanjutnya ada dari Austin. Beliau mendefinisikan warga negara sebagai sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara. Selanjutnya ada dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa negara RI atau warga negara Republik Indonesia merupakan sekelompok orang yang memiliki dasar undang-undang serta memiliki perjanjian serta peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya masuk ke materi 2 yaitu pengertian penduduk dan bukan penduduk. Di sini ada istilah warga negara. Di sini ada warga negara asli atau biasa disebut dengan pribumi. Yang kedua ada warga negara asing. Selanjutnya ada fungsi dari warga negara. Pertama ada menjunjung hukum serta pemerintah yang sah serta berdaulat. Yang kedua ada ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara, menyesuaikan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Yang ketiga ada menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Yang keempat yaitu tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Yang kelima, menjaga persatuan serta kesatuan sebuah negara. Yang keenam, mentaati dasar sebuah negara hukum yang berlaku serta sistem pemerintahan tanpa adanya terkecuali. Yang ketujuh dan sekaligus terakhir, turut serta dalam proses pembangunan dalam membangun bangsa dan cita-cita yang ingin dicapainya. Selanjutnya ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sini ada 10 hak kewajiban warga negara. Yang pertama adalah
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Yang ketiga, hak untuk hidup. Yang keempat, hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keuntungan melalui perkawinan. Yang kelima, ada hak untuk mengembangkan diri. Yang keenam, ada hak pada apa untuk bertumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, ada hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedelapan, ada hak pengakuan atas jaminan perlindungan serta kepastian hukum. Yang kesembilan, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak. Dan yang terakhir, hak atas status kewarganegaraan. Selanjutnya di sini ada 3 kewajiban negara. Yang pertama adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib membela negara. Yang ketiga, wajib dalam upaya pertahanan negara. Di sini ada contoh hak sebagai warga negara Indonesia. Ada 10 contoh dan bisa dilihat sendiri. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang masuk ke materi keempat, hilangnya hak warga negara. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang masuk ke materi keempat, hilangnya hak warga negara. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia ada 2 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan dimaksud hilangnya kewarganegaraan Indonesia seseorang disebabkan dilanggarnya ketentuan perundang-undangan Indonesia karena langkah atau perbuatan seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan tertentu, padahal tindakan yang dilakukan seseorang menyebabkan ia menjadi tidak berkewarganegaraan atau menjadi warga negara asing. Pasal 17 UU nomor 62/1958 kehilangnya kewarganegaraan Indonesia seseorang apabila ada orang-orang yang melanggar pasal tersebut. Sebab-sebab hilangnya kewarganegaraan, yang pertama permintaan sendiri, yang kedua memiliki kewarganegaraan lain, yang ketiga anak di bawah umur yang diangkat oleh orang asing, yang keempat menjadi tentara asing tanpa izin pemerintah, yang kelima memasuki dinas atau jabatan negara asing dengan mengangkat sumpah atau janji, yang keenam ikut pemilu negara lain, memiliki paspor negara lain, yang ketujuh tinggal di negara lain 5 tahun lebih tanpa melapor perwakilan RI dan tidak menyatakan keinginan tetap menjadi WNI. Dalam konteks hilangnya kewarganegaraan, seseorang disebabkan oleh masuk dalam dinas militer atau menjadi milisi untuk kepentingan negara asing adalah menyangkut soal loyalitas kepada negara. Sebab menurut hukum Indonesia, khususnya hukum tata negara, apabila warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melakukan tindakan-tindakan seperti ini, ikut berperang di bawah bendera negara lain tanpa izin pemerintah Indonesia, menduduki jabatan di bawah sumpah para institusi negara lain, maka tindakan-tindakan itu dipandang sebagai tindakan subordinasi dan melepaskan kesetiaan atau loyalitas pada negara asalnya. Materi kelima ada kewajiban warga negara dalam kesadaran dan taat membayar pajak. Pengertian pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak sendiri terdiri dari berbagai jenis, yaitu berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi pajak pusat, PPN, PPH, PNBM, dan bea material, dan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, hotel, rokok, dan sebagainya. Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada pasal 23 A Undang-Undang
1945 dengan membayar pajak, warga negara memenuhi kewajiban pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Fungsi pajak. Pajak berfungsi sebagai anggaran, artinya pajak merupakan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk belanja negara. Fungsi regulatif atau mengatur yaitu mengalokasikan dana yang diperoleh untuk kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat melalui undang bahwa masyarakat yang berpenghasilan lebih bisa menyisihkan pendapatannya untuk bayar pajak sesuai kemampuan. Fungsi stabilitas yaitu berperan menstabilkan keadaan ekonomi negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Kesimpulannya, kontribusi warga negara dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh pada pendapatan negara. Jika masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak, maka pendapatan negara akan meningkat sehingga bisa mendorong pembangunan nasional ke arah yang lebih baik, maju dan merata sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercipta. Jika masyarakat tidak memenuhi kewajiban seperti wajib pajak, maka hal yang akan terjadi bisa berupa kesenjangan kesejahteraan karena pembangunan yang tidak merata dan sebagainya. Pajak digunakan untuk keperluan negara dan kepentingan masyarakat yang akan memperoleh fasilitas-fasilitas berupa pendidikan, kesehatan, pengembangan transportasi umum, pariwisata, keamanan dan ketertiban, budaya, kelestarian, lingkungan hidup, dan sebagainya. Maka dari itu, kesadaran masyarakat membayar pajak patut diperhatikan. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya, kalau ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.